Lamalera, suku pemburu paus asal Indonesia yang mendunia. Tepat berada di tengah lautan yang luas, yang nyaris terlihat tanpa tepi. Sekelompok orang memecah kesunyian dengan aksinya yang tak biasa. Berdiri di ujung perahu kecil, salah satu dari mereka melompat sembari menghujamkan tombak bambu bermata tajam ke arah gulungan ombak. Sekejap, birunya air laut berubah menjadi lautan darah. Dan inilah kisah orang-orang Lamalera, suku pemburu paus paling tangguh di seluruh dunia. Lamalera merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di sini ada sebuah tradisi berburu paus yang pastinya tidak akan ditemui di daerah Indonesia lainnya. Tradisi menangkap paus suku Lamalera merupakan tradisi tahunan yang telah berlangsung sejak 500 tahun lalu. Pemburuan ini diwariskan oleh leluhur dan nenek moyang suku Lamalera yang merupakan keturunan para pelaut. Orang-orang ini dikenal tangguh karena mampu menaklukkan paus besar hanya bermodalkan tongkat bambu. Sebenarnya, konvensi internasional melarang keras aktivitas pemburuan paus dimanapun, tetapi mengizinkan dan memaklumi penduduk Lamalera melakukan ini, mengingat cara tradisional masih dilakukan, dan fakta bahwa pemburuan makhluk laut raksasa ini membantu penduduk desa mendukung ekonomi subsisten mereka. Singkatnya, dunia internasional merestui tradisi yang telah turun-temurun dilakukan, dan ini bukan untuk keperluan komersil. Bagi orang Lamalera, paus dianggap sebagai anugerah para dewa. Setiap pemburuan yang berhasil memberi makan seluruh penduduknya selama berbulan-bulan. Setiap tahun, paus sperma dan cetacea lainnya bermigrasi antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dan dari bulan Mei hingga akhir Oktober, hewan raksasa ini melewati Laut Sawu dan akan memakan banyak cumi-cumi besar di pantai selatan Lembata. Di sana, orang Lamalera akan menunggu paus-paus ini dengan armada kecil, perahu layar, dan tombak. Sebelum pemburuan ini dimulai, para pemburu paus akan menyiapkan senjata tempuling. Tempuling ini digunakan untuk menikam paus di lautan. Terbuat dari sebilah bambu atau tongkat dengan bagian ujung diberikan besi runcing dan tajam. Lamafa jadi orang pertama yang akan menikam paus. Lamafa dipilih berdasarkan ketangkasan, kekuatan, dan ketangguhannya saat melawan paus. Sebuah pekerjaan yang pasti beresiko tinggi, sehingga tak sembarang penduduk Lamalera yang bisa menjadi Lamafa. Lamafa juga ditetapkan berdasarkan hasil upacara adat, yakni lelaki yang santun, taat beribadah, berbudi, serta tak pernah melakukan hal tercela. Sebelum berburu, Lamafa juga menjalani ritual agar tidak mendapatkan petaka. Salah satunya menjalani ritual puasa. Satu Lamafa akan mewakili satu paledang atau perahu yang bakal dibantu 6-10 orang. Setidaknya ada 5 paledang yang berangkat ke laut dalam sekali perburuan. Saat berada di tengah laut dan gerombolan paus terlihat,
Pengejaran pun dimulai dan para pemburu paus mulai mendekatinya. Bermodalkan pengalaman dalam menaklukkan paus, Lamafa mulai memantau paus dengan tombak di tangan yang siap menghujam. Tak sembarang paus yang boleh ditombak, bukan paus anak dan bukan pula paus yang tengah bunting. Lamafa meyakini jika salah menombak, maka seluruh kampung nantinya akan mendapat petaka. Lamafa harus tangkas dan jeli untuk memilih mana paus yang boleh diburu dan mana yang tidak. Semua ini bisa dibaca Lamafa dari gestur gerak paus. Saat momen yang dirasa tepat sudah datang, dengan sejurus kemudian, Lamafa melompat menghunuskan tombak bambunya ke tubuh paus. Tak lama berselang, air yang tadinya biru berubah menjadi kemerahan bercampur darah. Hal yang menandakan mata tombak yang tajam berhasil menancap pada paus. Para kru yang ada akan menarik tali yang terhubung ke tombak agar paus tak melarikan diri. Di momen inilah, potret ketangguhan para laki-laki Lamalera diperlihatkan. Biasanya, serangan pertama kepada paus tak akan membuat hewan raksasa ini langsung takluk. Untuk itu, mereka juga membawa banyak tombak sebagai cadangan. Tombak-tombak ini pada akhirnya juga digunakan untuk mengakhiri perlawanan hebat dari paus. Paus yang sudah tak berdaya mengakhiri perlawanannya. Para pemburu pun mulai menarik paus besar ini ke tepi pantai. Di daratan, orang-orang sudah menunggu untuk lanjut mengeksekusi paus. Paus dipotong-potong dengan ukuran beragam. Setelahnya daging dijemur untuk memberi makan banyak keluarga selama berbulan-bulan di desa tersebut. Masyarakat Lamalera juga memanfaatkan sisa-sisa tulang belulang paus sebagai cindramata khas Lamalera. Ada yang dibuat ukiran, patung, gelang, kalung, atau cincin. Sebagian tubuh paus lainnya dibakar dan dibuat minyak sebagai alat penerang desa atau sebagai kenang-kenangan untuk para pelancong. Suku Lamalera berburu seperlunya dan tak semua paus yang melintas akan ditombak. Selain itu, pemburuan paus ini sangat berarti bagi warga desa Lamalera karena dari sanalah berkah mereka.